Setelah melanjutkan project kita yang Pyrotal, kemarin kita sudah buat database-nya. Di sini kita sudah buat database departemen, jabatan karyawan penggajian. Terus kita juga berhasil menjalankan PHP Artisan Migrate ya untuk mengirimnya ke database. Kemudian kita juga sudah buat modelnya teman-teman. Model di app, models ada 4 model baru yang bawaan kan cuma user ya. Ada 4 model baru. Kita juga sudah isi labelnya atau apa-apa yang bisa diisi. Kemudian kita juga sudah menentukan relationnya teman-teman. Kita pakai has many sama belongs to. Hari ini kita akan mulai dari halaman awal dari project kita, yaitu login.php atau login page-nya. Kita akan mengurus login page-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan pakai standar ya, standar kelas biasa, nggak pakai vault. Jadi teman-teman bisa ketikkan di terminal PHP Artisan make kayak gini, make live wire. Terus kita taruh di aus. Jadi dia akan di dalam folder livewire nanti kita akan buat ada folder aus, isinya adalah login kayak gini. Kemudian min class, kita pakai class bukan pakai vault. Oke, enter. Tunggu prosesnya selesai. Oke, di sini kita sudah dibuatkan file baru livewire. Tapi di sini juga ada ya teman-teman. Di livewire aus ada folder, ada file login.php. Kemudian ada juga di bagian resource views. Di sini ada livewire out, ada login.let.php. Nah teman-teman, pertama kita akan urus layout. Kita sudah buat belum ya? Oh sudah buat kemarin, sip. Layout sudah buat. Sekarang kita akan ke login.let.php ya. Nah di sini kita akan urus logiknya dulu di livewire /aus, terus ada login.php. Di sini kita ntar saya gimana? Oh ya, saya jelasin dulu. Kalau teman-teman ingat di demo project di video sebelumnya, kita itu ada yang namanya cetak stroke atau cetak payment, apa sih? Cetak payroll. Nah, pokok dicetak kan ke PDF. Nah, PDF yang tercetak itu adalah layout baru. Jadi kita akan punya 2 layout, teman-teman. Nah, sekarang memang layoutnya cuma satu, yaitu cuma app.let.php nih. Nah, tapi kedepannya kita kan akan punya 2 layout tuh. Jadi dari awal kita tentukan layout yang dipilih. Ini. Caranya gimana? Jadi gini, set layout, ambil layout ya, layout. Pastikan yang ini ke import teman-teman. Use livewire attribute layout. Setelah itu kita tentukan layout apa yang kita pakai gitu ya. Di sini kita pakai layout yang punyanya app, layout for the layout file app. Oke. Jadi kita tentukan, karena kedepannya kita akan punya 2 layout, 2 template gitu ya. Maka kita tentukan templatenya. Setelah itu kita bisa buat judul teman-teman. Judul dari website. Judul website itu kayak di browser itu kan di atasnya kayak ada di tab lah. Judul tab lah. Intinya judul tab. Kita tentukannya pakai title teman-teman. Title lah. Pilih yang ini. Jadi pastikan ada livewire attribute title. Judulnya adalah login sistem payroll kayak ini teman. Kalau sudah, oke sudah. Jadi kita sudah menentukan layout mana yang kita ambil, terus kita sudah menentukan juga judulnya apa. Sekarang kita akan buat properti. Ketika login sama register, ketika login, website kita itu mengambil dua hal, yaitu email dan password. Karena itu kita di sini akan membuat propertinya. Pertama properti email teman-teman, sama dengan terus kosong kayak gini, nol apa kosong aja. Public. Kedua adalah password.
password kayak gini sama dengan kosong juga. Cuma nanti diisi pakai apa namanya? Pakai seeder kita ngisinya nanti. Terus kita buat function baru di sini buat autentikasi. Jadi kita kasih nama fungsinya adalah authenticate public function authenticate kayak gini. Oke. Pertama kita akan validasi kayak gini. Kita simpan dia di sebuah variabel kredensial sama dengan this itu ini ya, validate. Yang divalidasi dua, pertama email, formatnya dia adalah email. Bentar, ini formatnya dia adalah email, kemudian dia required. Oke, kedua adalah password kayak gini. Dia cuma sekedar required. Bentar. Peti atas lupa. Required kayak gini. Terus kita buat pengecekan buat percobaan login. Jadi attempt ya berarti ya. Coba login kayak gini teman-teman. Out attempt itu kredensial. Jadi ketika percobaan outnya itu berhasil gitu ya. Ketika percobaan outnya berhasil, ntar ini belum kita import, kita klik kanan, import class file yang ini support package out. Oke, pastikan ini ke import di atas dia, yang ini. Oke, jadi ketika kredensialnya itu berhasil, cobaan masuknya berhasil memenuhi kredensial yang ditentukan gitu ya, maka kita akan buat dia meregenerasi memperbarui session untuk keamanan. Jadi kayak session. Jadi kan setiap yang masuk nanti dikasih session. Kalau berhasil login dia regenerate. Nah, kayak gini teman. Setelah itu kita arahkan dia ke halaman dashboard. Return redirect kayak gini ke dashboard intended. Dashboard nanti kan kita jadikan apa ya, kayak awal, jadi kita pakai slash biasa aja, jangan lupa titik koma. Oke. Setelah itu pesan error this add error, bener nih, add error email atau password salah. Nah, kalau ada teman-teman tanya, kayak ini kok nggak dipisahkan aja antara, misal kalau password yang salah berarti ya passwordnya salah aja, emailnya nggak usah. Kalau misalnya pokoknya gitu, kalau misalnya errornya di password aja, email, keterangan email salah nggak usah muncul. Kenapa nggak gitu aja, kan lebih membantu user. Nah, alasnya adalah, jadi kalau misalnya teman-teman kasih pesan seperti itu, misal teman-teman emailnya benar tapi passwordnya salah, itu ada celah keamanan teman-teman. Jadi kalau misalnya orang mau bobol, si pembobol ini tahu bahwa ada email yang dimasukkan itu sah. Jadi dia tinggal nebak aja passwordnya. Dia tinggal buat kira-kira orang ini passwordnya apa aja, terus dicoba satu-satu, beres dah. Apalagi ya dah, itu aja. Oke, sudah. Terus dia render view live wire out login. Sip. Nah, teman-teman, sekarang untuk mempercepat proses kita belajar nih ya,
Saya sudah sediakan, teman-teman silahkan buka di browser, cari ini http://github.com/abdulumar/spiral-html. Nah, teman-teman cari itu aja. Terus teman-teman bisa ini clone pakai using the web URL atau pakai download zip. Atau teman-teman kok mau pakai CLI juga bisa. Kalau teman-teman nggak tahu ya pakai zip aja terus diekstrak gitu ya. Atau gampangnya juga tinggal di kopas aja nih. Oke, setelah sudah hasilnya kurang lebih seperti ini. Ntar saya sudah siapkan. Nah ini, jadi di dalamnya ada beberapa file HTML. Kita pakai CSS ya teman-teman. Oke, kayak gini teman-teman. Teman-teman silahkan cek ke halaman login ini. Terus cari di bagian sini, teman-teman kecilkan tab ini. Nah ini teman-teman Ctrl X, Ctrl C aja, biarin template-nya ini tersedia. Ctrl C. Terus teman-teman balik ke VS Code satunya, ke Pyrol Tool. Kita pergi ke login.blade, pastekan yang tadi, Ctrl V. Ini kayak gini. Format dokumen saya nggak ada, buat Blade nggak tahu. Oke. Nah sekarang kita bisa pasang, bentar, untuk pertama jadi kan ini 1, 2 ini judulnya di sini title di sini teman-teman. Setelah itu kita akan kasih autentikasi. Jadi di sini ya, di bagian form teman-teman cari di yang tadi teman-teman copy. Yang teman-teman copy itu teman-teman tambahi wire submit. Terus ini berarti dihapus, actionnya ini dihapus teman-teman, actionnya dihapus, metodenya juga dihapus saja, biarin secara default, kayak gini. Terus kita pakai wire submit. Jadi ketika tombol submit itu diklik, maka dia akan menjalankan function apa? Function authenticate yang kita buat di logiknya. Menjalankan function ini, authenticate ini. Ctrl C, tekan di sini Ctrl V, kayak gini ya teman-teman. Nah setelah itu kita tentukan, kita pasang errornya, pesan errornya di mana? Pasangnya di sini teman-teman, error kayak gitu. Errornya ini ngikuti email nanti, email. Terus misal kita kasih pesan, bentar kita styling dulu pesannya, titik MB4 terus titik P3 terus background red tapi jangan tebel-tebel, bordernya juga merah, border red berapa ya, 400, teksnya juga merah, teks red, misal teks rednya agak tebelan, kita di angka 700, teks red 700. Setelah itu ujungnya biar nggak tajam, kita pakai rounded, ukuran teksnya kecil, teks SM kayak gini, SM, tab, kita pasang pesannya, message, nah kayak gitu teman-teman. Bentar, message doang, ada dolarnya, dollar message gitu ya. Kenapa kok message gitu? Yang di sini kan kita ngirimnya pakai pesan yang ini nih. Nah, jadi otomatis langsung kekirim pesannya itu. Oke ya, sudah selesai. Setelah itu form sudah, pesan error sudah. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Oh, inputnya sudah dikasih. Jadi sudah ada email ya. Kalau emailnya error, munculkan pesan. Email yang dimaksudkan di sini nih. Nah, gitu ya teman-teman. Paham ya? Terus sudah dikasih value belum ya? Di template-nya ada value. Oh, nggak usah berarti. Kita pakai placeholder. Ya biar kita nggak lupa, ini biarin aja. Ini buat itu ya, opsi pengembangan. Tapi kalau teman-teman sudah nggak pakai pengembangan gitu ya, ini dihapus ya teman-teman. Ini kan sama kayak seeder yang kita punya. Kayak di seeder, database seeder. Kita pakai nama apa di sini? Admin sekolah kan? Nah, tujuan saya kasih di sini juga admin sekolah, biar saya nggak lupa aja. Gitu ya.
Lalu itu password teman-teman. Password kita cek sudah lengkap. Login ini tipenya submit ya, ingat kelihatannya tipenya submit. Terus kita kurang ya, kita kurang kasih kayak loading. Jadi kalau misalnya prosesnya lagi berjalan, dia pakai loading gitu, menampilkan kayak memproses gitu. Kalau misalnya dia sudah kalau misalnya dia dalam kondisi state tidak loading, ulang. Jadi ketika kondisi state-nya tidak loading, kita nggak klik tombolnya atau nggak ada aksi ke tombolnya apa-apa gitu ya, dia tampilannya tetap loading gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan aksi, misal klik, dia akan memproses, kayak tulisannya mengganti jadi memproses gitu. Itu jadi di loginnya ini kita kasih wire teman-teman, wire loading, wire dua loading kayak gini. Wire loadingnya kita remove, jadi dia nggak akan ada state loadingnya. Terus wire targetnya adalah authenticate. Nah, sedangkan yang kedua, span yang kedua, wire loadingnya itu nggak ada remove-nya. Ingat, nggak ada remove-nya. Wire targetnya sama, yaitu authenticated. Terus pesannya kita pakai memproses saja. Memproses. Tuaga. Oke. Ini kita sudah selesai dengan apa? View-nya. Migration sudah kan kemarin, migration itu bawaan, migration si out kan bawaan ya, user yang ini. Setelah itu kita buat apa? Modelnya juga sudah tersedia, bawaan Laravel juga. Kemudian kita bisa silang. Kemudian kita tentukan seedernya kemarin juga di database seeder. Setelah itu kita buat logiknya di livewire out login.php. Setelah itu yang terakhir adalah kita buat rootnya teman-teman. Kita ganti rootnya. Ini bisa langsung teman-teman. Kayak return get root. Entar. Bisa kayak gini langsung ya. Nah ini kita hapus. Terus kita arahkan dia ke login class. Login -2 class. Ini ingat jangan lupa kita import kelasnya. Import class dari app livewire out login. Oke. Setelah itu kita kasih name. Name-nya adalah name login teman-teman. Nah jadi halaman awal, enggak, ini dashboardnya itu kita ganti login kayak gitu ya. Ini bisa kayak gini, atau bisa juga teman-teman kasih middleware guys, pengunjung gitu, bisa. Cuman nggak harus, cuman biar info aja. Kalau misalnya teman-teman mau buat user, harus login dulu buat mengakses halaman ini. Kan middleware-nya kita kasih out. Kalau misalnya nggak usah login, kita bisa pakai middleware yang namanya middleware guest teman-teman. Guest kayak gini. Ini sama, kasih group function. Group function get login class login kayak gini ya. Oke ya. Sekarang kita akan coba jalankan. Buka terminal. Teman-teman ikut jalankan ya, jangan cuma nonton. Kita akan buka terminal baru, jalanin PHP artisan serve. PHP artisan serve kayak gini, enter. Setelah itu yang kedua adalah npm run dev. Bentar, kok gak muncul? Oke ya, muncul nih. Langsung dia npm run dev, biarin berjalan. Ini sudah jalan, PHP artisan serve-nya sudah jalan, npm tinggal nunggu si npm run dev-nya teman-teman. Oh iya, siapa lagi ya? Oh ya, sambil nunggu, kita akan kasih sebuah tampilan buat tampilan default. Jadi kan setelah login kan tidak ada di sini. Kita belum buat root yang terjadi setelah login. Nah, kita bisa buat root dulu setelah login. Pakai root middleware kayak gini. Jadi yang akses ke root yang dikasih middleware harus sudah login. Jadi kita kasih out gitu ya. Sama kasih group function group
grup gini, grup function, grup function, kurawal. Kita kasih tulisan aja, root titik 2 get URL-nya adalah misal ke gini. Ini defaultnya bukan misal. Defaultnya ada ke situ. Terus kita sama misal enggak return function return view welcome. Ini dashboard. Kita pakai kartu dashboard. Dashboard. Ini bisa welcome. Kalau welcome berarti kan ke halaman yang ini. Atau bisa juga, ntar kok merah ini. Merahnya di mana? Bentar, kita ke problem. Syntax error. Koma. Oke, sip. Kita kayak pesan aja deh biar nggak terlalu mewah. Kasih return terus tulisan. Ini adalah dashboard. Nanti kita buat. Nanti kita Oke, kayak gini. Kita cek ke terminal lagi apakah npm. Oh, npm run dev-nya udah jalan. PHP Artisan Serve-nya udah jalan. Terus kita klik linknya yang ada di PHP Artisan Serve. Control klik. Kita akan diarahkan ke halaman login harusnya ini ya. Kita tunggu. Ya, benar kita diarahkan ke halaman login langsung nih. Sekarang kita akan coba login pakai kemarin yang kita tulis di Seeder, admin sekolah.com. Terus passwordnya apa kemarin ya? Passwordnya adalah passwordnya itu password kayak gini. Kemudian login, memproses. Nah, ini memproses tuh email file is required. Hah? Oke, yang kita sudah tulis email. Bentar ya. Bentar, pesan errornya kayak kita kasih padding deh. Pesan errornya kita kasih padding, teman-teman. Login error. Kita ke login. Nah, di sini ini kurang garis panas kok jelek. Kita coba lagi. Kita refresh, siapa tahu masih ada change. Admin at sekolah.com password enter. Email file is required. Kok bisa nggak kedetek kalau dia email? Kalau kita pikir-pikir, ini kan nggak hilang nih. Ini nggak hilang, passwordnya juga nggak hilang. Berarti dia gagal submitnya, proses submitnya. Kalau misalnya kita lihat coba di codingannya, harusnya kan si yang diinputkan ke situ kan bakal masuk ke dalam sini, bener kan? Harus masuk ke dalam properti yang di sini, baru berjalan, baru reset gitu ya. Ini kita nggak berhasil reset, berarti bisa jadi, oh ya kita kurang nambahkan wire modelnya, teman. Wire kita sambungkan dulu dia ke propertinya, properti yang nyimpen nanti. Email, bukan wire model email yang di sini wire model password kayak gini. Oke, sekarang kita coba lagi. Admin at sekolah.com. Passwordnya adalah password. Login, memproses. Oke, kita berhasil masuk. Ini adalah dashboard. Nanti akan kita ganti ke halaman dashboard yang sebenarnya. Sekarang teman-teman bisa balik ke VS Code lagi. Tutup ke VS Code. Setelah itu teman-teman commit ke GitHub. Teman-teman bisa lewat sini. Kan misal fit itu menambahkan ya. Membuat sistem login, sistem autentikasi gini, login manual dengan live wire kayak gitu. Terus teman-teman klik plus yang di sini, terus commit. Oke. Sekarang kita sinkron changes itu. Tunggu prosesnya. Lalu teman-teman bisa ke
mana ini ya? Eh, kita close aja. Login sudah beres. Login perloginan udah beres. Sekarang kita akan apa ya? Mengupdate layout teman-teman. Kita akan mengupdate layout untuk struktur. Jadi kita akan buat struktur dashboard gitu ya. Struktur dashboard. Jadi teman-teman bisa ke template, ke kode yang kita share, ke Payroll HTML. Teman-teman cari dashboard. Dan dashboardnya di mana? Index, dia di index. Namanya index.html. Terus ini ada aside. Aside itu jadi tag HTML yang memungkinkan suatu tag itu ditaruh di bagian pinggir, di bagian kiri, sebelah kiri sini. Jadi teman-teman kecilkan tag, terus ini Ctrl C juga, Ctrl C, Ctrl C gini. Terus balik ke VS Code kita yang sebelumnya. Enggak. Oh ini juga bawahnya juga ini ya. Sidebar open ini juga kita copy dari baris, kalau misalnya di Payroll HTML ya, dari baris ke 32. Ingat baris ke 32 sampai baris ke 65, sorry. 32 sampai 65 kita Ctrl C. Terus kita pergi ke VS Code satunya, ke Payroll Tal. Kita ke layout. Jadi kita akan update layoutnya. Resource, views, layout, app.date. Nah, tapi nggak mungkin dong di bagian apa? Di bagian login gitu. Di bagian login ini nggak mungkin kita kasih kayak ginian. Maksudnya nggak usah dikasih sidebar di bagian login, bener kan? Biarin aja kosong. Jadi karena kita ingin membuat yang bisa melihat ini hanya yang sudah login, kita tambahkan out di sini, out kayak gini teman-teman. Terus pastekan yang tadi. Site itu pastekan, oke? Sudah sip. Oke, oke. Kalau sudah, ini nggak rapi. Tidak rapi. Apa deh? Ctrl Z, Ctrl Y. Oke, apa? Kita lihat sekarang ke HTML-nya. Kita refresh. Oh iya, kita kan belum buat halaman dashboard-nya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ingat bagian sini itu ada bla 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 ininya. Kita copy dulu aja. Ini kita Ctrl C. Di bagian body yang ada di index itu loh. Kan ada body, ada kelasnya. Kita pastekan di bagian sini teman, di bagian atas ini. Ctrl V kayak gini. Kita kasih kelas ya. Kelas, Ctrl V. Kalau sudah kita coba cek lagi ada yang kurang apa enggak. Aside ini, oh header ternyata ada header teman. Headernya itu di sini. Oh kita copy juga. Headernya itu kita copy. Ini kita copy semua deh. Ini kita copy semua. Kita copy semua. Kita copy semua. Nah, segini kita copy. Kita kecilin aja. Kita kecil. Kita copy segini. Ctrl C. Terus kemana? Ke sini. Ke sini. Kita pastekan di bawah si aside, di bawah sini. Dia end out. Di atasnya end out ya. Ctrl V. Jangan lupa format dokumen. Format dokumen kayak gini. Terus main. Bagian main nih. Kita Ctrl X. Mainnya kita keluarkan. Jadi bagian main itu teman-teman. Bagian main itu kita keluarkan dari si outnya. Bagian main ini kita keluarkan dari si outnya. Enggak usah, enggak usah. Kita bisa ini kita hapus, ini kita hapus, kita hapus. Kita hapus, ini kita ganti slot gitu. Ini kita ganti slot. Jadi nanti kita pakai else saja. Ini kayak gitu, terus kita kasih else di bagian end out-nya itu di bawah. Bentar, ini kita kasih else. Else. Terus si slotnya ini masukkan. Slotnya ini masukkan. Alt atas. Kita format dokumen lagi. Nah,
Jadi kalau misalnya user itu terautentikasi, dia bakal lihat halaman yang ini, bla 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 sampai bawah ini sampai sebelum outnya terpotong. Kalau misalnya dia belum terautentikasi, slotnya itu tanpa formatnya kayak gini. Oke ya, paham ya, jelas ya? Di else lah. Kalau sudah, kita coba lihat pengaruh nggak dia ke login. Login, enter. Oh, dia otomatis nggak bisa balik ke login. Kita harus buat logout dulu. Oke deh, kita bisa buat logout. Kita buat logoutnya langsung aja di biar cepet. Gimana ya? Di root web.php. Ini nih, kita bisa langsung kasih logout teman-teman di sini. Root, post. Ini kita kasih logout ya, kita kasih logout. Lo URL-nya adalah logout kayak gitu. Terus kita buat function apa? Function request dia dari si Illuminate HTTP request yang ini. Illuminate HTTP request yang ini ya. Setelah itu kita buat variabel request. Kalau sudah, bentar ini kurang titik koma. Oke, kalau sudah kita buat out logout kayak gitu. Bentar ini kok nggak bisa. Dan define method logout. Bentar. Dia undefined method logout. Apa deh, nanti aja kita urus. Request valid resession invalidate benar, terus regenerate token, terus return redirect root login benar. Kayak gini kita kasih name logout. Outnya dia dapat dari mana outnya? Outnya dari kontainer atribut. Oh, bukan dari kontainer atribut teman-teman. Dia bukan dari kontainer atribut ya. Outnya bukan dari kontainer atribut, tapi dia dari ini support package. Nah, baru ada logoutnya baru jalan. Oke ya. Kita sudah buat function logout. Sekarang kita akan buat dashboard, teman-teman. Kita bisa ke view dashboard. Ke mana? Kita buat manual. Kita buat manual view dashboard. Jadi di bagian view ini, bagian view, kita tambahi file baru namanya dashboard. Dashboard.lead ice gimana sih? Lead.php ya. Nah, ini kan kita ada cara sebenarnya. Kita bisa pakai X layout titik f. Paham ya maksudnya? Wah, paham lah maksud dari tag ini, paham ya? Maksudnya adalah dia ngambil layout dari folder ini. Ini ilmu baru nih. Jadi si dashboard.php ini dia ngambil layout dari yang ini. Dari file dengan alamat ini. Paham ya? Paham lah ya? Masa nggak paham? Ilmu baru tuh. Jadi kita nggak pakai template, salah satu cara pakai template lah. Kita pakai x slash dash terus diikuti dengan nama layoutnya. Kemudian sama, terus kita akan kasih judul. Kalau kasih judul gimana caranya? Gampang, tinggal x slot gitu, x slot kayak gini. Titik 2 title tab. Nah, di dalamnya kita kasih title ya. Dashboard dash system payroll lah kayak gini. Terus kita akan coba arahkan dia di web.php ini. Kita akan arahkan rootnya ini ke halaman dashboard yang tadi kita buat.
return view ya. Jadi return view ini pesannya kita ilangi jadi return view dashboard. Nah, kayak gitu. Sekarang kalau kita cek di bagian sini, loading ya. Your disk is out of memory. Aduh, memori saya habis. Kenapa ya? Ntar saya silang. Kitabnya kita silang. Terus apa lagi kita silang? YouTube kita silang. Ini DeepSeek kita silang. Oke lah. Nah, kita tunggu. Enable locket class view for component. Nah, ini teman-teman. Ada ilmu baru lagi nih. Kalau kita pakai ini, pakai X layout ini, itu foldernya itu harus dimasukkan ke dalam folder komponen. Jadi kayak gini, di bagian view ini, kalau teman-teman perhatikan errornya. Jadi di folder komponen itu nggak ada kayak ginian, nggak ada alamat yang ini, nggak ada alamat layouts.app. Nah, ketika teman-teman pakai x/layout.app itu teman-teman harus masukkan folder layoutnya ke dalam folder komponen. Komponen. Ada S-nya nggak di sini? Komponen. Kita coba ya, ada S-nya. Komponen. Nah, si layout ini kita masukkan ke dalam sini. Oke, move. Itu syarat biar kita bisa pakai X layout app itu. Setelah itu di bagian app, Livewire, login, ini layoutnya kita ganti alamatnya jadi components, layout app, paham ya? Kita balik lagi, nah seperti ini teman-teman. Bagus ya, jelas ya. Ini jadi ini yang kita copy dari HTML tadi. Ini bawahnya yang headernya itu. Kalau kita logout nih, kita logout, not fun. Oh, jadi tombol logoutnya dia masih manual. Ntar kita akan perbaiki tombol logoutnya. Kita ke dashboard, enggak app.blade. Nah ini href-nya kita ganti root logout. Root logout dia ngarahin kemana sih teman-teman? Saya lupa. Web.php redirect root login kan. Sekarang kalau misalnya kita balik nih, kita pencet logout, kita akan diarahkan ke halaman logout. Method get is not support logout. Oke. Itu penyebabnya kenapa? Karena di bagian sini, di bagian buttonnya, mana. App.blade itu kan pakai ini. Harusnya kita pakai form teman-teman. Jadi kita akan masukkan dia ke dalam form. Gimana cara ganti biar enak ya? Ini kelasnya aja, kelas bukan. Bukan di bagian sini, di bagian bawahnya. Dia harusnya di dalam form. Ada form nggak? Nggak ada form. Dia malah di dalam A. Karena di dalam A jadi dia nggak bisa nerima kayak gituan. Kita bisa buat form. Form kayak gini. Metodenya itu post. Actionnya kita hilangi aja. Action. Actionnya root logout, keliru aku. Actionnya itu root logout. Nah, kayak gini lah. Actionnya dia ke root logout. Metodenya ini post. Terus kasih CSRF. Terus tadi yang saya ulangi lah daripada pakai copilot, teman-teman bingung nanti. Kita matikan copilotnya biar fair, sama-sama fair kita. Kita buat form. Pertama nih, kita buat form. Nah, terus ini kan ada action tuh. Actionnya itu kita arahkan ke root logout. Ini kita Ctrl X, kita masukkan ke dalam actionnya. Ctrl V kayak gitu. Terus kita kasih metode, teman-teman. Metodenya apa? Metodenya post. Nah, kayak gini. Setelah itu, kita kasih button. Button tipenya submit. Tipe submit, teman-teman. Nah, terus kelasnya ini teman-teman bisa copy. Kelasnya kita Ctrl X. Pastekan di dalam button. Terus A-nya ini kita bisa hapus. Kita hilangi A-nya. Buttonnya tadi, button yang ini kita kasih tulisan logout. Logout kayak ini teman-teman. Setelah itu jangan lupa seperti biasa kasih CSRF.
at CSRF. CSRF. Oke, benar. Oke, sudah. Sekarang kalau kita refresh harusnya sudah selesai. Bentar. Dia masih nggak bisa. Get method is not support root logout. Sudah kok, metodenya udah kita ganti. Balik kita ya, coba ya. Kita ulang, kita logout lagi. Oke, berhasil ya. Kita berhasil logout. Sekarang logoutnya sudah berjalan. Terus di halaman login kita nggak lihat ada sidebar. Kita coba sekali lagi. Login. admin@sekolah.com. Passwordnya adalah passwordnya apa tadi? Password enter. Proses login. Nah, kita sekarang sudah melihat halaman dashboardnya, teman-teman. Untuk halaman dashboardnya, kita akan buat sedikit tampilan di sini. Di sini kita akan buat tampilan. Kita kembali ke payroll tool, terus ke dashboard.b.php. Di bawahnya kita akan buat stylingnya, teman-teman. Ntar kita punya di template-nya ada nggak ya? Kita cek di template-nya. Index ini ada nggak? Login. Total ini nih. Dia ada di dalam main. Yang ini nih. Dari div. Teman-teman copy. Di bawahnya main ya. Di bawahnya main tuh akan ada div tuh. Teman-teman Ctrl X saja. Ctrl X. Ctrl C. Terus ke payroll. Pastekan di bawahnya. Ctrl V kayak gitu. Format dokumen. Oke, sudah. Kalau kita lihat hasilnya kayak gini. Departemen total jabatan bla 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 bla. Nah, jumlah departemennya akan kita ambil dari apa? Dari database ya. Jadi kita akan panggil modelnya. Kayak gini. Tab. Pertama, kita panggil model tentunya. Karena di sini kita nggak bisa use import bla bla bla. Kita tulis alamatnya manual. App models. Pertama ini karyawan. Jadi karyawan kayak gini. Jumlah karyawan maksudnya. Count. Terus kurung bulat. Ini pertama karyawan. Yang kedua adalah departemen. Ini kebetulan departemen. Kasih kurung kurawal. Tab. Tab. Models. Terus departemen. Departemen kayak gini. Count. Habis itu kita ada total jabatan. Models kayak gini. Terus jabatan itu apa modelnya? Jabatan ya? Jabatan titik 2 count. Kayak gitu. Kurung bulat. Sudah, sekarang kita cek. Nah, ini error prosesnya kecepatan. Oke, kita tunggu selesai. Total karyawan 8, departemen 4, total jabatan 8. Kita coba cek di apanya? Seedernya di seeder. Bener nggak karyawan kita jumlahnya 8? Bener ya, jumlah karyawan kita jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, berarti kita sudah tersambung ke jabatan. Dengan ini dashboard kita selesai, teman-teman. Untuk komitnya, teman-teman bisa kembali ke GitHub, ke VS Code, terus di pesan komitnya adalah apa ya? Tentunya fit. Kita menambahkan apa ini? Kita di sini menambahkan membuat layout dashboard ya, membuat layout dashboard kayak gini. Utama responsif terhadap perubahan data kan, bener kan?
Kemudian dan fitur logout dan fitur logout kayak gini. Teman-teman bisa close terus commit. Tunggu prosesnya selesai. Sinkronisasi perubahan. Tunggu prosesnya selesai.